is Scarlett Marlowe, and I'm a professor at University College London. It's an elusive substance that could turn base metals into gold. I'll help you translate. Wait, hold on, guys. How are we supposed to get 370 feet into the Earth? The catacombs. We need to find a way into the off-limits area of the catacombs. I believe it's filled with treasure. Yes, I said okay. He's coming. He's coming. I'm not going. You every corridor of every system except this one. He went inside and nobody has seen him since. This is straight. I don't understand. Who is this? Hang up the phone. If we find the chamber, then that's the way out. We'll find a way out. Hold on, I'm stuck. Betty, what happened? Are you okay? Ya, Benji terjatuh dari atas tanpa tahu sebabnya, sehingga dia pun menjadi sedikit terluka. Lalu mereka pun menemukan sebuah lorongan dengan selokan di lantainya. Dan mereka merasakan sensasi yang terasa seperti di dalam air. Tak lama kemudian mereka merasakan getaran. Karena takut tertimpa reruntuhan, mereka pun lari secepat mungkin. Dan kali ini Z melihat sebuah sosok yang membuatnya shock. Lalu sampailah mereka ke sebuah ruangan dan Scarlett menemukan sebuah petunjuk berupa gambar burung yang mengarahkan mereka ke sebuah simbol kumbang. Yang ternyata mereka diarahkan ke petunjuk bernama Engsel Ptolemaeus. Like a strange way of hiding the tombs? Yes, the Ptolemaic hinge. Menurut Scarlett, engsel tersebut seperti sebuah gembok teka-teki Mesir kuno dengan menggeser salah satu batu yang benar di pilarnya akan memberikan jalan keluar dari ruangan tersebut. Setelah berhasil memecahkan teka-tekinya, mereka pun menarik batu yang menurut mereka tepat dan ternyata mereka pun menyusuri gua tersebut dan berhasil keluar di sebuah ruangan. Tepat di tengah ruangan tersebut terdapat sosok mayat utuh yang berpenampilan seperti Ksatria Templar. Selain mayat tersebut, mereka menemukan sebuah simbol vitriol yang merupakan moto dari para alkemi zaman dulu. Dan tepat di bawah simbol tersebut terdapat sebuah kode yang setelah diterjemahkan menjadi Visit the interior parts of the earth by rectification, thou shalt find the hidden stone. Setelah mengerti tentang petunjuk tersebut, Scarlett pun mendapatkan sebuah pemikiran, yaitu dengan mematikan semua penerangan mereka, barulah pintu menuju ke batu Philosopher's Stone akan muncul. Dan benar saja, di lantai tersebut terdapat lubang berair yang mengeluarkan cahaya, yang artinya di sanalah jalan yang mereka cari. Dan Scarlett pun langsung memasuki lubang tersebut. Ya, Scarlett sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan harta karun. Lalu karena merasa khawatir, George pun langsung menyusul Scarlett. Sesampainya di ruangan yang sama, Scarlett sudah berdiri di sebuah tablet yang berisikan penjelasan tentang Philosopher's Stone. Lalu Papillon dan teman-temannya yang lain pun mulai menyusul. Mereka pun langsung kegirangan karena mendapatkan harta karunnya, dan mereka mencoba untuk membuka pintu hartanya. Saat itu, George pun menanyakan ke Scarlett di mana Philosopher's Stone-nya berada, dan Scarlett pun menjelaskan. Brightest light in darkest day. Think about it. Son. Every morning, this guy goddess gave birth to the sun. Should swallow him back up. That's it. Saat Scarlett berhasil mencabut batunya dari tablet, Scarlett menyadari bahwa harta yang ditempatkan tepat di hadapan tablet tersebut hanyalah sebuah jebakan. Dan mendadak, mereka pun tertimpa reruntuhan dan ternyata Suksi terluka parah serta Latu pun menghilang. Lalu Scarlett mendapatkan ide untuk menyembuhkan Suksi menggunakan Philosopher's Stone yang dia dapat. This might sting. Oh shit. It really worked.
Secara ajaib, Luka sukses sembuh dalam sekejap bahkan tanpa meninggalkan bekas apapun. How did you do that? It's the stone. Lalu mereka mencoba untuk mencari jalan lain untuk bisa keluar dari sana, dan secara tak sengaja George menemukan sebuah simbol yang bisa diartikan menjadi pintu ke alam mistis. Porta Alchemica. This is the door to the mystical. Lalu Scarlett juga menemukan sebuah gambar atau logo dari as above so below yang mengartikan seperti di atas, begitu juga di bawah, yang dipercaya bahwa kata ini sebagai kunci semua sihir. As above, so below. A door on the ceiling. There's gotta be a door on the floor, too. Lalu dengan petunjuk kata tersebut, Scarlett pun mulai menjebol lantai tersebut dan ternyata memang ada sebuah lubang dan di dasar ada sebuah jalan lagi. There's a way out. Kali ini mereka menemukan sebuah petunjuk baru dan setelah diartikan menjadi Abandon all hope, ye who enter here. mereka pun kebingungan dengan arti kata tersebut, tapi sepengetahuan Scarlett, kata-kata ini merupakan tulisan yang ada di gerbang neraka dalam mitologi Yunani. According to mythology, that's the inscription over the gates of hell. I'm not going in there. I thought you didn't believe in any of this. Karena tak ada jalan lain, mereka semua pun memasuki lubang tersebut. And they should be made to crawl on their bellies to enter the kingdom of darkness. Setelah berhasil keluar dari sana, ternyata mereka malah mendapati ruangan yang mirip. Dan menurut Scarlett, ini adalah tempat yang berbeda, akan tetapi semuanya terbalik. Dan tiba-tiba, Everything's the wrong way around. This is upside down. What the fuck? What happened to the entrance? ya, lubang yang mereka lalui tadi tiba-tiba menghilang. Mereka pun kembali berjalan untuk mencari jalan keluar lain. Dan tak lama kemudian mereka kembali ke ruangan yang ada mayatnya. Akan tetapi kali ini mayatnya sudah membusuk. Dan di sudut ruangan ternyata Latup sudah berada di sana. Akan tetapi tingkahnya agak aneh dan Suksi mencoba mendekatinya. Dan tiba-tiba Latup pun menghilang dan Suksi mendapatkan luka yang sangat parah, dan Pepilion memohon pada Scarlett untuk menggunakan batunya lagi, akan tetapi ya, batu tersebut tak berpengaruh apa-apa dan mereka pun langsung meninggalkan mayat Suksi. Kali ini mereka menemukan lagi lubang sumur yang mirip seperti sebelumnya dan mereka merasa terbawa semakin dalam ke bawah. How much deeper? Another 100 meters. Mereka semua pun menuruni sumur tersebut. Saat giliran terakhir yang turun adalah Benji, tiba-tiba Alright, good. ya, Benji pun langsung tewas di tempat dan Scarlett pun merasa frustasi berat karena teman mereka mati satu persatu. Lalu kali ini mereka melewati jalan yang penuh tulang. Lalu George melihat sosok adiknya dan Scarlett pun langsung menyadarkan George bahwa itu semua hanyalah halusinasi. George! George! It's not real! Lalu mereka mendengarkan sebuah teriakan yang cukup keras dan ternyata ada sebuah mobil yang terbakar. Di dalam mobil tersebut nampak ada seseorang. Secara mendadak, Pepilion ditarik mendekat ke arah mobil tersebut. Mereka yang panik pun langsung pergi dari sana dan secara tak sengaja mereka bertemu seseorang yang langsung mengejar mereka. Saat bersembunyi, tiba-tiba karena George terluka parah, Scarlett pun mencoba kembali batunya dan sama saja seperti sebelumnya, batu tersebut sudah tak berfungsi lagi. Lalu George pun menyadari sesuatu dan dia mengatakan kepada Scarlett petunjuknya adalah arti dari kata vitriol. Dan akhirnya Scarlett pun paham dari kata-katanya, dengan melakukan perbaikan kau akan mendapatkan batu yang tersembunyi. Yang artinya dia harus kembali lagi ke ruangan tadi dan mengembalikannya di tempat yang sama
barulah dia mendapatkan batu yang asli. Stay with him. I'll be back. Keep him safe. I'm coming back. Hold on. Dengan cepat, Scarlett pun langsung pergi meninggalkan George dan Zed untuk mengembalikan batu yang dia ambil tadi. Saat di tengah jalan, dia mendapati kondisi jalan yang agak berbeda. Kali ini selokan yang pernah dilewati semua berisikan darah. Walau berlumuran darah, dengan sisa tenaga yang ada, Scarlett pun berhasil lolos. Tibalah Scarlett di ruangan tadi dan dia pun meletakkan kembali batu yang dia ambil. Marshall, bend this and stone. Where's it in stone? Lalu scene berpindah ke George dan Zed. Mereka masih bersembunyi untuk menunggu Scarlett tiba. Si Scarlett ternyata malah bertemu lagi dengan sosok yang gantung diri yang ternyata itu adalah sosok ayahnya. Dad, sorry. Lalu Scarlett pun melanjutkan perjalanannya. Setelah berhasil ketemu kembali dengan mereka, Scarlett tiba-tiba mencium George dan secara ajaib George berhasil selamat. How did you do that? Mereka pun lari lagi dan saat mereka sampai di sebuah lubang yang cukup besar, Scarlett mengatakan bahwa mereka harus melompatinya. Karena bingung dengan perkataan Scarlett, Scarlett pun menanyakan penyesalan yang pernah mereka alami. Karena dengan mengakui dosa, mereka barulah bisa keluar dari neraka ini. We have to jump. What? We have to rectify. Why do you keep seeing your brother down here? Dan George pun mengatakan bahwa saat adiknya tenggelam, dia tak bisa menolongnya karena saat mencari bala bantuan dia malah tersesat, sehingga adiknya mati tenggelam. It's okay. Lalu Scarlett pun menanyakan hal yang sama kepada Zed, bahwa sosok anak-anak yang dilihatnya ternyata adalah anaknya sendiri, tetapi dia tak mau mengakui anak itu adalah darah dagingnya. It's okay. Give me your hand. Dan Scarlett pun memegang tangan mereka dan mereka pun langsung melompat. Sampai di dasar sumur tersebut, ternyata di lantainya terdapat sebuah lubang yang ternyata adalah sebuah penutup selokan. Akan tetapi saat mereka menariknya malah gagal, lalu ternyata mereka berhasil menemukan jalan keluar. Akan tetapi posisi mereka terbalik dengan yang ada di luar dan langsung saja mereka keluar dari lubang tersebut. Dan langsung menutup selokannya kembali. Tamat. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bingung dengan filmnya. Ya, pada intinya sih mereka melewati semacam ujian neraka bertingkat yang harus dilewati, dan cara satu-satunya untuk lolos hanyalah dengan menghadapi dosa-dosa serta ketakutan mereka dan menyesali semua perbuatan mereka dulu. Alur film horor kali ini sih bisa terbilang cerdas karena cukup banyak riset dan mulai perincian seputar legenda Philosopher's Stone hingga simbol-simbol alkemi dan paganisme kuno sekaligus filosofinya. Terus juga kalimat as above so below, kata-kata itu sendiri itu sebuah kiasan yang terkenal dari ajaran occult hermetisisme yang artinya keyakinan yang memberi pengaruh sangat besar pada tradisi ilmu sihir yang kemudian berkembang menjadi agama pada zaman Mesir kuno. Dan yang tak kalah menarik sih dari film ini adalah tentu saja kita bisa ikut merasakan seperti apa rasanya memasuki lorong-lorong tergelap katakombis Paris. Dan syutingnya ini benar-benar diambil di dalam katakombi dan bukan set buatan di dalam studio. Dan setiap lorong sempit yang kita lihat yang ada di dalam film ini itu adalah lokasi yang nyata. Dan rupanya ini adalah pertama kalinya sebuah produksi film mendapatkan izin dari pemerintahan Prancis agar boleh menggunakan katakombi. Dan karena setnya yang luar biasa tersebut ditambah dengan pengambilan gambar dari perspektif orang pertama, As Above So Below berhasil menjadi salah satu film rekomendasi gue. Oke, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, yang penting di subscribe. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.